Halo guys, balik lagi sama gue Isam Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 Beta 4 yang baru aja dirilis sama Apple, tepatnya semalam atau dini hari tadi. Kira-kira Apple menambahkan fitur apa aja nih di iOS 18 Beta 4 atau cuma perbaikan aja? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini gak selesai. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 18 Beta 4. Dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Selain ada iOS 18 Beta 4, adanya iPadOS 18 Beta 4, macOS 15 Beta 4 atau macOS Sequoia, tvOS 18 Beta 4, visionOS 2 Beta 4, dan watchOS 11 Beta 4. Tadi adalah berikut jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version. Gue disclaimer dulu di sini, ini masih beta version, belum officialnya. Jadi, kalau banyak yang nanya, kok gue belum kebagian S18 bang? Ya karena ini masih tahap uji coba gitu ya. Dan yang gue gunakan ini adalah developer beta, bukan public beta. Beda tuh ya. Kalau kalian menanyakan public beta kapan bang? Ada updatean terbarunya. Ya karena kemarin kan public beta juga dirilis ya. iOS 18 public beta 1 itu dirilis. Kemungkinan iOS 18 public beta 2 menyusul. Dan seperti biasanya, iOS 18 public beta tersebut memang dirilis setelah developer beta dirilis. Jadi ketika developer beta ini dirilis, biasanya 1-3 hari ke depan public betanya menyusul. Tapi terkadang suka delay, bisa jadi 1 minggu ke depan. Cuman ya gue nggak bisa kasih kepastian lebih. Intinya, kalau kalian mau tahu lebih detail public beta seperti apa, cara installnya gimana, dan kira-kira pindah dari public beta ke developer beta gimana, kalian bisa nonton di video yang ini. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama gue mau kasih tahu yaitu build number yang ada pada di iOS 18 Beta 4 ini. Kalau kita ke setting, lalu kita ke general, lalu kita ke about di sini, lalu kalian pilih iOS version, maka di sini adalah build numbernya. Nah, ini build numbernya di 22 Alpha 5316 Jakarta atau J. Jadi itu adalah build number yang ada pada iOS 18 Beta 4. Lalu gue juga mau kasih tahu di sini untuk modem firmware-nya di 2.15.01 ya, modem firmware-nya nih di bagian sini. Oke, jadi modem firmware-nya di 2.15.01. Lalu gue juga mau kasih tahu size update-nya. Size update yang ada pada iPhone 15 Pro gue yang gue gunakan ini, untuk iOS 18 Beta 4-nya ada di 1,38 GB, dan size update ini setiap versi atau setiap device iPhone itu berbeda-beda. Jadi kalau kalian bingung, kok gue beda ya sama lu bang ya? Ya emang beda-beda size update-nya gitu. Dan kebetulan untuk iPhone 15 Pro yang gue gunakan, size update iOS 18 Beta 4 di 1,38 GB. Oke, kita langsung mulai aja. Kira-kira Apple menambahkan fitur apa aja sih di iOS 18 Beta 4 ini? Gue akan informasin dulu terkait Apple Intelligence. Sampai iOS 18 Beta 4 ini belum ada Apple Intelligence yang bisa kita coba. Sepertinya menurut gua ini akan ada di iOS 18.1 nanti, kemungkinan ya. Tapi sebenarnya ada bocoran sedikit di laman website developer Apple di bagian sini nih, ini Apple Intelligence. Jadi kalau kita scroll ke bawah, nah di bagian sini nih adanya Get Ready Apple Intelligence will be available in upcoming beta. Jadi ya bener banget, jadi bentar lagi akan kita bisa coba Apple Intelligence, tapi belum ada yang tahu kapan pastinya Apple Intelligence ini bisa kita cobain gitu. Ya, pertama yang gue mau kasih tahu yaitu perbaikan automatic dark mode icon. Kalau kalian perhatikan ini gue menggunakan dark mode ya. Sebenarnya ini tuh lagi mode light mode. Nah, ini dark mode gue nggak aktif tuh. Tapi kalau misalkan gue tap dan tahan, lalu gue edit, terus gue customize, gue pilih automatic, ya dia langsung berjalan. Karena sebelumnya ini ngebug atau nggak berfungsi. Ketika gue dark, dia berubah, sekarang sudah bisa. Karena sebelum itu nggak berjalan ya. Jadi kalau misalkan gue aktifin dark mode, dia masih light tuh ya, jadi otomatiknya nggak berjalan, sekarang sudah berjalan tuh. Light mode bisa, dan kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian home screen-nya mau dark ya bisa aja kalian edit seperti yang gue inginkan gini. Biasanya gue home screen-nya jadi dark, tapi yang lainnya light mode tuh ya. Ini light mode, ketika gue buka home screen dark mode, seperti itu. Lanjut, layout pada folder app library untuk hidden apps itu jadi lebih baik seperti ini. Kalau kalian scroll, nah dia jadi ada accent desainnya kayak gini. Karena sebelumnya nggak begini ya. Sebelumnya itu nggak seperti ini. Sebelumnya pada gambar di sini kalian bisa lihat. Cuman begitu aja, sekarang ada desain kayak gininya. Tetap aja ketika kita tap, dia akan memberikan informasi aplikasi yang kita hidden gitu. Tapi ketika kita tutup kayak gini, dan dia akan berbentuk seperti ini. Jadi cuman ngeri desain ini aja sih gitu. Lalu di bagian
bagian lock screen juga ada nih cuy. Untuk kontrol menunya ini menurut gue lebih rapi. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ini dia. Kontrol menunya lebih rapi, ikonnya lebih kecil. Berbeda dengan iOS 18 sebelumnya atau iOS 18 beta sebelumnya. Ini lebih kecil, lebih rapi untuk icon pada kontrol di lock screen iPhone kalian gitu. Dan tidak hanya itu aja ya, di lock screen juga adanya redesign kontrol. Ketika kalian tap dan tahan seperti ini, kalian customize, pilih lock screen. Di sini misalkan gue contohin yang ini, ketika kalian delete terus kalian add. Nah, di bagian lock screen atau kontrol mode ini atau kontrol menu ya bisa dikatakan ya, di bagian keloknya adanya redesign tampilan ya. Seakan tidak terlalu penting tapi intinya gue kasih tahu adanya redesign tampilan seperti ini ikonnya. Dan menurut gue icon ini juga jadi lebih apa ya, lebih enak dilihat aja sih secara desainnya gitu. Dan gue biasanya di sini menambahkan open app, lalu gue pilih aplikasinya di sini YouTube misalkan. Nah, kayak gini, and then kita tap dan selesai. Ya, kalian bisa perhatikan jauh lebih rapi ya, lebih kecil gitu ya. Tuh, nggak seperti sebelumnya gitu. Lanjut ke control center. Nah, di control center nih sebenarnya juga ada redesign dan tampilan kontrol menunya juga. Ketika kalian tap dan tahan control center kalian add control. Seperti ini, ketika di add control maka akan muncul tampilan kontrol kalian ya. Gue kasih tahu juga untuk clocks juga ada redesign di sini ya. Nah, kalian bisa lihat untuk clocks di kontrol menu redesign, tapi berbeda redesign-nya tidak seperti di lock screen, oke? Dan di bagian control center juga entah kenapa untuk musik ini menghilang ya, padahal di beta sebelumnya ada. Tuh, mana? Nggak ada kontrol untuk open music. Biasa sebelumnya ada open music, sekarang nggak ada cuy. Ya, gue nggak ngerti atau dihilangin atau memang sengaja dulu dihilangin nanti ditambahin lagi. Hal yang biasa terjadi dalam beta version ya. Hilang, ntar muncul, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi gitu. Di beta selanjutnya bisa jadi dimunculin, tapi gue nggak tahu. Intinya saat ini tidak ada kontrol music atau kontrol menu musik untuk open music di bagian control center ini. Seperti itu. Dan menurut gue juga desain mirip-mirip kontrol menu yang ada pada lock screen, jauh lebih rapi, di redesign sama Apple di iOS 18 beta 4 ini. Oke, mari kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ada hal yang membuat gue cukup bingung, tapi intinya perpindahan posisi dilakukan sama Apple di bagian setting, yaitu menu iCloud. Nah, menu iCloud di sini di bawah ya. Seharusnya kan di profil atas, tetapi di profil atas tetap ada. Nih, gue kasih tahu. Nah, ada kan iCloud di sini di profile. Gue juga bingung kenapa Apple juga menaruh di bagian bawah sini. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja. Ketika kalian tap menu iCloud ini dan kalian melakukan subscription terhadap iCloud, maka akan ada animasi subscriber seperti ini atau subscribe seperti ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada logo bulat, ada animasinya. Ketika gua back lalu gua masuk lagi, nih ada animasinya nih. Tuh ya kan? Animasi ini akan ada ketika kalian mensubscribe iCloud Plus gitu atau berlangganan iCloud. Intinya gitulah. Oke, selanjutnya adanya wallpaper baru cuy. Tapi bukan untuk iPhone ya. Cuman kalau perhatikan ini wallpaper baru. Dan ini wallpaper dari CarPlay ya. Jadi contohnya seperti ini ketika mobil kalian menggunakan Apple Car atau CarPlay, akan tampilan wallpapernya seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kalian ingin juga wallpaper seperti ini, bisa langsung klik link di description di bawah. Oke, lanjut adanya tambahan settingan nih di bagian settingan kamera. Waduh, buat apaan tuh? Nah, gue kasih tahu. Ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian cari di sini kamera. Kalian pilih kamera ini, lalu kalian pilih preserve setting. Nah, di sini adanya tambahan settingan yaitu kontrol menu. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika kalian tidak aktifkan, kalian bisa akses kontrol menu di bagian kamera kalian. Misalkan kayak gini. Nah, ini kan kontrol menu nih yang sudut kanan atas nih. Nih gue balik aja deh kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kontrol menu nih disebutnya. Tapi kalau misalkan kalian enable, kontrol menu itu tidak bisa diakses. Jadi agar nggak mengganggu kalian saat pengambilan gambar, kontrol menu itu bisa jadi kalian aktifkan. Contoh, gua aktifkan kayak gini, sudah aktif. Kita balik lagi ke kamera. Kalian ketika akses kontrol menu dan jadinya kalian cuman munculin exposure aja, tidak ada menunya gitu ya. Dan itu berlaku untuk membantu kalian agar tidak mengakses kontrol menu pada bagian kamera. Ya intinya biar gampang aja sih sebenarnya. Tapi jujur gue lebih suka akses kontrol menu. Jadi ini gue disable aja biar bisa mudah akses kontrol menu. Jadi kan enak tuh, banyak pilihannya gitu. Oke, selanjutnya animasi flashlight. Ketika kalian buka control center terus ada flashlight seperti
seperti ini. Ketika kalian tap, dia kan ada animasi seperti ini nih tuh ya kan. Terang banget, kurang terang. Tapi sebenarnya yang baru apa? Ketika kalian redupin banget sampai habis, dia sekaligus mematikan atau mendisable si flashlight tersebut. Gue ulangin, gue hidupin flashlight, lalu ada animasinya. Terus kalian gedein, misalkan kayak gini ya tuh, kelihatan ya. Ketika kalian turunin, dia jadi disable atau mematikan flashlight. Seperti itu. Dan by the way, flashlight ini juga sudah mendukung iPhone 15 dan 15 Plus. Tadinya cuma 14 Pro dan 15 Pro. Sekarang sudah mendukung iPhone 15 dan 15 Plus. Seperti itu. Oke? Selanjutnya untuk teman-teman yang masih menggunakan Assistive Touch, ada tambahan nih di Assistive Touch kalian. Ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi accessibility, terus kalian pilih touch, dan kalian enable Assistive Touch ini. Ketika kalian enable, dia ada tambahan menu yaitu Type to Siri sama Apple Watch Mirroring gitu. Jadi ketika kalian pilih Apple Watch Mirroring, maka dia akan langsung mengakses Apple Watch kalian gitu ya. Nah, muncul tuh Apple Watch Mirroring gitu. Dan tidak hanya itu aja ya. Ketika kalian custom top level menu, misalkan ini gue ganti ke Type to Siri karena tadi udah gue kasih tahu adanya Type to Siri. Nah, ini ya adanya Type to Siri. Ketika kita tap dan, maka kalian bisa menggunakan Assistive Touch Type to Siri kayak gini. Tuh, oke? Seperti itu. Tapi jujur gue udah jarang menggunakan Assistive Touch cuy. Tapi intinya gue kasih tahu aja buat teman-teman ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang sering baca menggunakan aplikasi Books, ketika kalian akses aplikasi Books ini, sebenarnya ini nggak ada yang baru sih, tapi ketika kalian ingin continue buku yang sudah kalian baca, dia desainnya jadi lebih kecil kayak gini tuh. Jadi lebih rapi aja sih, seperti itu. Oke? Selanjutnya, gue mau kasih tahu nih buat teman-teman yang juga menggunakan macOS Sequoia dan iOS 18-nya, kalau kalian menggunakan mirroring pada macOS Sequoia, maka akan ada icon lock screen seperti ini nih, alias icon di lock screen iPhone kalian, menandakan bahwasannya iPhone tersebut sedang di mirroring ke MacBook kalian atau ke macOS kalian. Tapi desainnya itu diredesign jadi seperti itu notifnya. Oke? Dan di iPhone mirroring juga pun di macOS Sequoia-nya sudah bisa di resize. Contohnya seperti ini kalian bisa lihat ya. Gitu. Oke? Lanjut, gue mau kasih informasi juga terkait RCS nih. Sampai detik ini kita belum mendukung RCS alias regional kita belum mendukung RCS. Padahal RCS ini ditambahkan sama Apple untuk provider di beberapa negara. Kalian bisa lihat di situ. Nah, itu provider dan negara yang sudah dapat dukungan untuk RCS. Sudah gue pastikan ketika kita ke setting, lalu kita cari ke apps ini, dan kita ke message. Nah, di sini gue cek memang belum ada RCS. Jadi, ya semoga iOS 18 RCS-nya mendukung untuk regional negara kita ya. Semoga. Selanjutnya aplikasi Stocks di-redesign sama Apple ya. Ikonnya tadinya nggak seperti ini, jadi di-redesign sama si Apple jadi seperti ini. Oke? Gitu. Lanjut, pada iPadOS 14 Beta 4, entah kenapa Apple sepertinya menambahkan pengaturan yang disebut Siri siap. Kira-kira videonya seperti ini. Nah, gitu. Ini benar-benar tanda-tanda Apple Intelligence akan segera bisa kita coba. Tapi I don't know akan dicoba di beta saat ini atau di 18.1 alias iPadOS 18.1, iOS 18.1 gitu ya. Karena saat ini sebenarnya masih iOS 18.0, cuman iOS 18.0 itu beta 4 kayak gitu. Paham ya? Lanjut, adanya Visual Motion pada accessibility di redesign tampilannya. Jadi kalau pergi ke setting, lalu kalian ke accessibility di sini, terus kalian pilih ke motion. Nah, di sini adanya show visual motion. Ketika kalian tap, dia jadi button seperti ini aja ya, alias toggle on off aja cuy. Gitu. Dan ini juga menandakan di bagian control center, ketika kalian akses control center untuk mengaktifkan visual motion tadi, ketika kalian tap, dia jadinya tampilannya seperti ini, dan ini di redesign juga sama Apple. Begitu. Ya, tadi itu adalah fitur-fitur yang ditambahkan sama Apple. Lalu bagaimana dengan performance pada iOS 18 Beta 4 ini? Khususnya di iPhone 15 Pro gue ini ya. Overall gue cukup puas dengan performance yang ada pada iOS 18 Beta 4 ini. Cukup smooth cuy. Gue contohin ya, misalkan gue buka aplikasi close, buka aplikasi close, buka aplikasi close, buka aplikasi close terus ya kan tuh. Cukup, menurut gue cukup smooth. Dari close-nya juga smooth banget cuy tuh. Dan bahkan ada hal yang paling gue suka ketika aplikasi berjalan di Dynamic Island, dan itu smooth banget cuy. Gue contohin ya. Oke, bentar, ini gue coba runningin semua aplikasi-aplikasi yang berjalan di Dynamic Island. Gue contohin dulu ya, sebentar. Oke, nice. Oke, ini udah berjalan ya. Ada banyak nih, misalkan gue tap ini, 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 dan ini smooth banget cuy. Tuh, smooth banget, sumpah, cepet banget, smooth. Tuh, oke. Nice banget sih. Jadi ya, gue cukup puas dengan yang ada pada iOS 18 Beta 4 ini untuk performance-nya. Tadi juga lo bisa lihat sendiri, gue buka aplikasi, tutup aplikasi juga cukup cepet banget tuh.
ya, no delay. Jadi ini enak banget menurut gua. Di iOS 18 beta 4 ini cukup smooth banget. Tapi rasanya bahas performance nggak afdol nih kalau kita belum benchmark menggunakan Geekbench di iOS 18 beta 4 ini. Oke, ini masih pada running semua aplikasinya. Musik gua stop dulu aja, timer gua stop dulu. Sekarang kita coba buka aplikasi Geekbench dan gua akan benchmark sekalian di sini iPhone 15 Pro, iOS 18.0, Apple A17 Pro dengan 3,78 GHz dan memori 7,51 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu proses benchmarknya. Oke cuy, udah selesai benchmarknya dan ini untuk skornya. Single skornya di 2800, multicore-nya di 6958. Tapi ini menurut gue cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting experience saat kita menggunakan iOS 18 beta 4 ini di iPhone 15 Pro gue baik-baik aja. Dan semoga pada saat officialnya dirilis harusnya baik-baik aja sih. Ya, gue berharap sih seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas baterai. Di sini juga baterai gue juga cukup seneng karena ini lebih irit ketimbang beta 3 menurut gue pribadi ya. Jadi kalau kita cek ke daily activity baterai gue ke bagian setting, lalu ke baterai di sini, lu bisa lihat sendiri aktivitasnya nih. Di sini ini lumayan nih ya, screen on time-nya 2 jam tapi ini cukup padat gue gunakan. Cuman intinya lagi-lagi karena ini masih beta version, jadi nggak usah terlalu ekspektasi banyak. Mau performance mau baterai pasti akan ada kurangnya karena masih beta version. Namanya juga tak uji coba cuy. But overall untuk baterai belum ada keluhan dari gue sendiri pribadi ya. Dan gue ngerasa masih normal-normal aja, belum merasa terganggu akan adanya kendala yang ada pada baterai di iOS 18 beta 4 ini. Kalau kita cek ke baterai health di sini, ya baterai health gue masih normal di 94% dengan cycle count di 289. Dan buat teman-teman jangan khawatirin baterai health karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi ya untuk baterai iOS 18 beta 4 gue nggak terlalu pikirin banget karena gue dari awal sudah memaklumi pasti ada kurang stabilnya, baterainya boros, pasti ada hal kayak gitu, performance-nya tiba-tiba ngebug, pasti akan ada hal kayak gitu. Di beta version itu lumrah terjadi gitu. Tapi ya balik lagi ke kita, gimana kita nyikapinnya aja gitu. Ya itu aja mungkin dari gua terkait iOS 18 beta 4, fitur-fiturnya, perbaikannya, performance-nya, baterainya. Kalian bisa lihat sendiri. Overall gue cukup puas performance terutama di iOS 18 beta 4, kedua baterai, dan ketiga fitur-fitur tambahan serta perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Jadi ya iOS 18 beta 4 ini cukup memuaskan hasil yang diberikan sama Apple. Begitu ya. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.